Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Insyaallah masalah yang akan kita bahas adalah bab kurban dengan buku pedoman adalah kurban yang disyariatkan. Banyaknya pertanyaan tentang kurban itu hampir setiap tahun. Dari sekitar hukumnya, kemudian apakah boleh berserikat dalam satu ekor kambing, bolehkah mengatasnamakan anggota keluarga, apakah ada doa khusus ketika kurbannya, kemudian hewan atau kriteria hewan yang boleh dikurbankan, mengawetkan daging kurban sekarang ada dikalengkan gitu, dan apabila bencana baru dikirimkan. Kemudian juga ada permasalahan kulit sapi atau kulit domba, apakah itu boleh dibagikan atau kudu direcah. Kita awali dari makna kurban, halaman 1. Kurban menurut bahasa kurban itu sudah masuk dalam bahasa kita, bahkan sudah diganti dengan kata-kata korban. Di Jakarta itu nyebutnya bukan kurban, korban di Jakarta itu. Padahal korban itu konotasinya negatif. Kalau kurban positif. Nah, tapi zaman ayeuna mah positif teh rugi. Negatif teh atau jadi kalau kurban itu positif, kalau korban itu negatif. Dalam bahasa Arab sendiri korban diartikan dohaya. Kalau kita melihat ada berita begitu, dohaya itu korban. Apakah itu korban bencana atau korban apa, itu dohaya namanya. Diambil dari kata-kata adha yang artinya waktu matahari naik sepenggalan. Di sepenggalan itu ketika matahari naik dari sebelah timur, nah ini ada tongkat gitu. Nah itu bayangannya masih panjang, tapi panjangnya 2 kali lipat. Nah, kalau Idul Fitri itu sebetulnya lebih siang daripada Idul Adha. Tapi kalau waktu duha, sholat duha yang tepat di kita itu kira-kira jam 9, jam 10. Walaupun 16 menit atau 20 menit setelah matahari terbit itu sudah masuk waktu duha. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadduha," demi waktu matahari sepenggalahan naik. Karena biasanya menyembelih itu waktu duha, maka sembelihannya disebut udhiyah. Orang yang berkurban dinamakan mudhohi, dan hari itu disebut Idul Adha. Tapi kita kadang-kadang kurbani menyebutnya itu. Hadis-hadis yang dikemukakan Rasulullah SAW banyak menjelaskan tentang udhiyah, bukan kurban.
udhiyah gitu. Misalnya hadis halaman 2. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala umirtu bi yaumil adha 'idan ja'alahu Allahu azza wa jalla li hadhil ummah. Qala rajulu ara'aita illam ajid illa udhiyatan unsa afa udhi biha? Qala la walakin ta'khudhu min sya'rika wa adfarika wa taqussu syaribaka wa tahliqu anataka fatilka tamamu udhiyatika indallahi azza wa jalla. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintah pada hari Adha Iden. Idan itu merayakannya. Kata Rasulullah, hari Adha saya harus merayakannya. Yang Allah jadikan untuk umat ini. Seorang bertanya, bagaimana pendapat Tuhan jika tidak punya sembelihan selain udhiyah betina? Kemudian saya sembelih. Saya tidak punya yang jantan, hanya yang betina. Jawab beliau, tidak. Tetapi potonglah rambutmu, kukumu, pendekkan kumismu, cukur bulu ketiakmu. Itulah kesempurnaan udhiyahmu di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, dengan hadis ini setiap orang harus udhiyahnya seperti itu. Jadi masuk tanggal 10 itu tanggal 1 bulan 12 ya, atau Dzulhijjah. Itu kita harus menahan diri dari motong kumis, itu menahan diri itu. Pokoknya karena dicukur itu tahan gitu. Termasuk ya kulit nungawir kan ini sina mulag memotong kuku itu ditahan itu. Itu bagi yang udhiyah, bagi yang tidak. Ini hadisnya. Dan keluarga apalagi yang mau udhiyah gitu. Itu seperti orang yang ibadah haji, ketika masuk ke sana kan tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mengambil kulit dan rambut itu. Dan nanti saja tanggal 10. Qala Abu Isa wa yurwa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil udhiyati li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada udhiyah ada kebaikan pada setiap bulunya bagi pemiliknya. Nah, ini jadi menunjukkan pahalanya besar. Tekedah dietang bulu domba nama. Tidak mah kaetang. Karena itu ada yang kekeh hayang kurban kudomba. Sebab bulunya lebih banyak daripada sapi kutujuhan. Tuhnya ya dongeng gentong gitu. Kan? Ini kan ada keterangan bahwa binatang kurban itu adalah tunggangan di akhirat ya, itu. Ini Siratul Mustaqim gitu. Ayah ibu-ibu sudah jadi itu sudah simpan saham itu 3 juta. Tapi dicabut, saya gak mau pada gintos kudomba, kata panitia, ini sudah dibelikan sapinya. Masa saya harus ganti? Pokoknya digantian kudomba. Diusut-usut alasannya sabab nu tujuhan teh cenah hiji 2 3 aki-aki, 4 dia 5 6 7 aki-aki deui. Piraku sadoma sanaon teh sasapi cenah di akhirat bara jabat teu make nanaon kan di akhirat mah nya. Kul tumpak sapi ku tujuhan hiji 2 3 dihareup aki-aki anjeunna ka 4. Karena aki deui mending keneh domba ku sorangan kitu. Nah ini salah menyampaikan ya.
Yang sebut dengan tunggangan itu bukan seperti itu gitu. Tunggang beli gir. Aya abdi maka jenting ku domba we. Pertama-tama bulu. Nah, setiap bulu itu ada kebaikan. Walaupun hadis ini ada yang mempertentangkan sahih dan tidaknya. Tapi maksudnya pahalanya besar. Nah, ini saya ambil kata-kata itu kata-kata udhiyah. Tapi di kita lebih populer kata-kata kurban. Kurban dari asalnya dari kata-kata koruba, artinya dekat. Koruba yakrubu itu dekat. Mendekatkan. Nah, ini sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata koruba teh. Ada kata-kata akrob, lebih dekat. Ieu mah cenah sahabat karib tuh. Karib teh. Ieu mah kawan tos akrab. Orang-orang yang dekat, keluarga yang dekat disebutnya kerabat. Itu. Ada lagi akrobat naon? Kita mah dekat gitu, dekat karena maut sigana teh. Perhatikan ayat-ayat berikut. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Dan janganlah kamu mendekati, taqrabu itu mendekati. Perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang akunya harusnya besar nih. Maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, qarib. Mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang musyrik berkata, kami tidak menyembah mereka berhala-berhala, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Di sini ada kata-kata yuqarribu. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu dihidangkannya kepada berhala-berhala, kata Nabi Ibrahim, tidakkah kalian makan? Nah, ini Nabi Ibrahim itu menyelinap masuk ke tempat persembahan begitu. Harita teh orang-orang sedang tidak ada, mungkin aya upacara Agustusan berenang. Itu upacara apa saja. Oh, di sana banyak hidangan. Qarraba ilaihim pakorobahu diasongkeun tah sok dahar kita patung teu dahar atuh ala taqulun naon maneh teu dahar mun disunatkeun mah kitu eueuh nu ngajawab seorang oge watu alaihim naba abnai adam bil haqq id qarraba qurbanan ceritakan kepada mereka kisah dua putra Adam Habil dan Kabil menurut yang sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan kurban. Nah, ini kata-kata qarraba kurbanan. Al-Maidah. Ceritakan dengan cerita yang sebenarnya, berarti ada cerita yang tidak benar. Nah, nanti kita bahas sini, kalau tidak kebahas juga kalau sudah ada bukunya dibaca. Ala innaha qurbatun lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya atau surganya. As-sabiqun as-sabiqun ulaika muqarrabun. Dan orang-orang yang beriman paling dulu, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah. Dalam surat Al-Waqiah. Itu dalam bahasa ya. Bahasa. Jadi banyak bahasa Indonesia itu diadopsi dari bahasa Arab. Banyak itu. Seperti majlis permusyawaratan rakyat. Nah, itu bahasa Arab semuanya. Majlis bahasa Arab. Musyawarah itu bahasa Arab. Rakyat itu bahasa Arab tuh, bahasa rakyat, ra'iyah. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil itu bahasa Arab. Kadituna teh wakil, tawakul. Kemudian dewan bahasa Arab.
Kurban dalam arti luas, memperhatikan arti ayat-ayat di atas, ada kaitan antara kata kurban dengan mendekatkan. Kurban dalam arti luas dan umum adalah mendekatkan diri kepada Allah, mengharap ridhonya dengan mengorbankan segala sesuatu yang kita miliki. Hari ini kita berkurban. Yang kita kurbankan adalah waktu, harta, bahkan nyawa sekalipun. Seluruh ibadah adalah kurban. Saat salat kita mengorbankan waktu dan perhatian. Jadi perhatiannya khusus ke Allah. Yang disebut dengan khusyuk. Khusus tujukan hanya kepada Allah. Ketika saum kita mengorbankan jiwa raga, menahan lapar dan dahaga, hanya mengharapkan ridho Allah. Demikian juga saat ibadah zakat, kita mengorbankan sebagian harta untuk Allah yang diberikan kepada yang berhak. Manakala ibadah haji, yang kita kurbankan adalah harta yang banyak, tenaga yang prima, kesempatan yang luas, keluarga yang dicintai kita tinggalkan, usaha yang menghasilkan, bahkan jiwa dan raga. Mun aya nama korbannya korban perasaan. Itu juga korbannya yang seharusnya berangkat. Itu sudah ada berapa orang yang sudah meninggal itu. Apalagi usum kieu. Itu. Jadi sudah daftar, insya Allah mereka sudah dicatat oleh malaikat. Sudah mau haji itu. Niatnya juga sudah mayar lagi gitu. Apalagi sekarang bingung. Benar teh cenah aya duitna teh. Itunya kan kita tidak tahu. Tak ada orang yang bertanya kepada saya, "Ustaz, ada duit haji teh aya?" "Duka cenah abdi mah teu nyimpen." Oh, jangan nanyakeun ka ustaz teh. Nanyakeun ka pamarentah oge bingung teh. Kata ini tidak ada, ini masih ada. Nah, itulah kita berkorban. Korban naon? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku. Nusuk itu sembelihan, jamakna teh manasik. Karena itu kaitannya dengan ibadah haji pada bulan haji. Hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Salat adalah ibadah badan yang menjadi pokok seluruh amal yang berhubungan langsung dengan Allah. Ya, di sini sebutnya salat begitu, tidak seluruh ibadah. Apabila beres salatnya, maka beres pula seluruh amalnya. Karena itu apabila ada orang yang tidak beres urusannya, salatnya teu beres eta teh. Sedangkan nusuk arti asalnya menyembelih hewan tertentu saat haji. Nusuk termasuk ibadah harta, diartikan pula ibadah haji. Pada ibadah ini banyak harta yang dikeluarkan. Di samping itu ada salah satu rukunnya dengan menyembelih seekor kambing jantan yang disebut dengan hadyu. Itu jadi salat mewakili ibadah-ibadah badan atau ibadah jiwa, dan nusuk ya kan, inna sholati wa nusuki, nusuk itu ibadah harta. Jadi seluruh ibadah jiwa, seluruh ibadah harta begitu. Inna sholati wa nusuki teh. Siam termasuk ibadah badan atau ibadah jiwa. Zakat, infak, sedekah itulah ibadah harta. Kalau haji ya ibadah jiwa juga ibadah harta. Jadi tidak boleh sok cenah bapak pan bapak teh tos wajib. Nah ieu teh calo. Nya da kumaha da gering bapak teh cenah kan bapak boga duit. Tos ibadah hajikeun ku abdi hajina mah. Nah, itu kan ibadah haji. Aya teh di Bandung mah ka bapak-bapak ka aya kan teu. Eta teh duit ka 14 juta. Ditawis tiasa duit ka 7 juta. Gitu. Itu boga duitna ge aya 4 juta. Wios cenah gitu. Oh nya kitu eta. Ini saya punya pengalaman tahun 2012 ya. Dikarenakan saya itu petugas haji di pemerintah ya, ditakdirkan itu utusan dari Persis. Itu ada orang yang suka badah-badah haji itu. Orang Indonesia itu, orang NTB. Ustaz sini berapa orang yang sakit? Ada 12 orang. Begini saja Ustaz. Tidak usah melontar, sudah saja diam di sini.
Itu. Atau mau dibawa ke Mina silahkan, tapi tidak usah melontar, tidak usah sibuk usah ini pasti ini kejadiannya begitulah. Itu kan paling sibuk itu melontar. Aduh tawar tah berapa? 4 juta lah Ustaz seorang katanya. Ini bagaimana cara membadakannya? Begini, istri saya kan 2, dengan saya jadi 3, dengan Pak Ustaz 1. Nah ini kita untuk tawaf ifadohnya ya tawaf ifadohnya sekali aja Ustaz, kan Ustaz sudah haji. Nah, kita haji ini niatkan untuk orang lain gitu tete. Aku harus berkeliling 4 kali 7 atau 7 kali 2 gitu ya. Alah, tidak ada yang bisa ngitung jangan gitu. Dihitung-hitung sampai 1 juta saya tawar itu. Kemudian saya katakan, kamu tahu nggak saya ini dari Persatuan Islam? Wah, Persis, maaf itu tahun 2012 itu. Maaf, saya kira Ustaz bukan Persis, alawora cetah. Jadi ditawarkannya dia salah menawar. Saya sudah menghabiskan waktu sekian ngobrol dengan Ustaz, mereka turun 1 juta. Nah sampai begitu. Kalau saya tahu Ustaz itu Persis, sudah tadi saya udah cabut gitu. Itu orang Indonesia teteh cicing di Arab akhirnya mati bisa gitu. Nah, kita lanjutkan. Sekarang yang ketiga, wa mahyaya, hidupku mencakup seluruh aktivitas termasuk tidur dan istirahat diisi dengan zikir kepada Allah. Nah, zikir-zikirnya kan sudah ada ya. Nah, itu ibadah. Itu zikirnya karena Allah. Tidur juga asal diawali dengan berdoa, akhirnya juga berdoa gitu. Kan doanya sekarang ditambah ya. Bukan hanya alhamdulillahilladzi ahyana. Kita ada tambah itu doa istighfar waktu sahur kan. Nah, dibaca sekurang-kurangnya ucapan astagfirullah atau ditambah Allahumma ij'al fi qalbi nuran, dan selanjutnya itu wa mamati, dan matiku saat ruhnya berpisah dari raga yang tidak diketahui kapan waktunya dan di mana lokasinya, ia berada dalam ridha Allah. Maksudnya seluruh ibadah baik badaniah, maliyah, bernapas, melangkah, berbuat dan mati pun harus diniatkan ikhlas karena Allah pengurus seluruh alam. Nah, itu yang disebut dengan kurban dalam arti yang luas. Karena itu saya pernah katakan dengan buku ini setiap orang wajib kurban. Jadi kita wajib kurban itu. Kalau ditanya hukumnya kurban itu wajib. Kurban itu ibadah ya. Nah, cenah batur mah sunat, urang dinya wajib gitu. Nah, karena kita sudah belajar seperti sholat. Sholat hukumnya, nah, hilap deh bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita ditanya sholat hukumnya, ayeuna wajib, ayeuna sunat. Ya. Bahkan aya sholat nu haram. Abdi mah cenah sholat subuh naik 3 rakaat haram. Itu. Aya nu makruh mah sholatna dina eta tes Jumaah sholat di nalawang panto atau batul teu bisa keluar. Makruh bisa haram. Gitu. Kalau ibadah saum hukumnya pada lintar ayeuna mah. Upami saum Ramadan gitu. Kurban wajib. Nah, cenah kurban wajib tapi teu mencit kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, setiap muslim wajib. Nah, dalilnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan orang-orang yang terpapar sampai meninggal itu saya sampai nangis, Pak. Ada yang itu terpapar sekarang meninggal. Eta buku doa ditangkep. Kata anaknya itu ibu saya itu membaca buku itu katanya. Itu acan apa? Mau buku dikir ya? Itu dicanak maut tah eta kitu. Tak bapak-bapak ayeuna nu teu damang tah kade buku eta untuk apa? Baca Asmaul Husna. Tapi bapak-bapak mah henteu nya da. Raosana pan bade sehat wae gitu mah gitu. Jadi henteu dibaca buku teh.
Padahal Asmaul Husna can apa. Kita lanjutkan. Pada Quran surah Al-Kautsar surah ke-108 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus salat dan kurban. Kan tadi kan sebutkan salatnya. Inna sholati wa nusuki kurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Disebutnya dua, salat, kurban. Tadi itu ya, salat mewakili ibadah-ibadah badaniyah atau nafsiyah, dan kurban itu ibadah harta. Dalam sebuah keterangan yang diriwayatkan Ibnu Adi dari sahabat Anas disebutkan, sesungguhnya salat itu kurban seorang mukmin. Kurban diartikan pula memalingkan rasa cinta kepada makhluk menjadi cinta kepada Allah, mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Bahkan dunia dijadikan sarana untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Saat seseorang sedang menikmati permainan atau pertunjukan atau main game, namanya, tiba-tiba terdengar adzan, ia tinggalkan kesenangan itu dan pergi mendekatkan diri kepada Allah melalui salat. Nah, mendekatkan diri itu naon? Kurban. Tapi kade permainannya tong catur, haram catur mah, kemorek salat. Keur catur teh kitu adzan, oh salat lah cenah. Nya salat teh bingung eta minahkeun kuda. Dipindahkeun raja beunang. Gitu. Tadi dipindahkeun dihakan gitu. Iya gitu. Jadi ke salat teh kewe kasawang mah bapan catur teh. Tak haram gitu. Kurban mah kan tidak mendekatkan diri kepada Allah, teh mikiran eta. Suka terbayang gitu. Iya, mikiran kuda. Karena itu kalau main catur eleh menang terjadi masalah. Ya gitu. Ieu cenah teh adaan ya kagok kitukeun we mah. Cek batul teh kitu cenah di peleheun teh. Iya. Sebab peminta di kitu kan? Ya ada dia. Aduh eta cenah. Di pikiran tah. Minahkeun benteng. Kita langsung ya. Seorang mukmin berusaha mengusir kantuk di akhir malam, lalu mengambil air wudu kemudian salat witir. Aduh eta teh gogodaana teh. Kurbanna teh banyak eta teh. Karena itu pahalanya besar. Orang saleh tidak jadi membeli makanan kesukaannya karena harus menolong seorang fakir yang kelaparan. Seorang soim yang saum, rela menahan lapar dan dahaga karena ingin mendapat pahala dari Allah. Seorang petani berbesar hati mengeluarkan 10% dari hasil panennya karena takut ancaman dari Allah. Seorang yang berpenghasilan rendah rela menyisihkan uang makan sedikit demi sedikit, setelah terkumpul ia infakkan untuk sabilillah. Atau seorang yang sudah merasa mapan hidupnya, ia mengumpulkan sebagian penghasilannya untuk menunaikan ibadah haji. Amal-amal itu adalah bentuk kurban dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Itu. Bahkan kareta yang merokok teu kurban merukan mau dihitung ku malaikat. Dihitung ku malaikat teh. Sabatang teh kan 1.500. Abdi mah apa tina iklan. Jadi lamun aya 1.000 oge 10 sehari 10 batang berarti 10.000. Terus 10.000 sehari kali 1 tahun teh 300. Tah, jadi 3.600.000 ari saham 3.500.000 atau 3.400.000 ya. Adi mah teu bisa kurban mikir hese neangan duit cenah gitu. Teu bisa kurban. Saya tidak mempermasalahkan tentang hukum rokok. Silakan saja. Ya, datang urusan akhirat. Kan ia menyatakan tidak bisa kurban sementara dia menghabiskan satu hari 15.000. Abdi mah teu boga duit cenah. Marokan ku malaikat teu apaleun. Malaikat tadi catat sakitu teu kurban. Tah, upami udud kudu kurban. Upami nanti udud teu kurban dengan alasan tidak punya uang gitu, padahal dia punya uang. Tibatan diduruk mah. Kurban keluarga Ibrahim dalam arti yang luas ini contohnya.
Saya tanya ya bapak-bapak ibu-ibu, kurban Nabi Ibrahim itu naon kurbanna teh? Ismail ya. Nah, itu kita baca. Nabi Ibrahim adalah salah satu tokoh kurban yang terkenal. Pengorbanan beliau tidak hanya dalam arti sempit dengan mengorbankan anaknya Ismail. Beliau mengorbankan seluruh jiwa raga dan segala miliknya sebagai bukti pelaksanaan dari perintah Allah sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-An'am 162 anu tadi. Di antara pengorbanan keluarga Ibrahim, jadi keluarga Ibrahim adalah ini. Jadi begini ya, Nabi Muhammad SAW itu ketika ditanya bagaimana cara kami diperintah untuk salawat, kata para sahabat, itu kan 60 ada. Bagaimana cara kami bersalawat? Nah, gitu. Sahabat menaroskeun ka Rasul, ari urang nyanyahoanan salawat teh kumaha urang? Sahabatnya bertanya, gitu. Kata Rasulullah, katakan saja Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Mengapa Nabi Muhammad SAW memilih Nabi Ibrahim? Padahal nabi-nabi itu banyak. Ternyata Nabi Ibrahim itu banyak pengorbanannya, dan bukan hanya beliau tapi juga keluarga. Karena itu disebut wa ala ali Ibrahim. Dan itu adalah pernyataan yang cerdas. Kalau ditanya hayang kumaha ya, hayang kieu wah panjang. Abdi hayang ngadama bumi cenah. Sok cenah kumaha tahanna di mana gitu. Tuh siga itu beres urusannya Pak. Nya. Jadi nu ngabangun oge ningali ka ditu we. Pokokna mah nya hareupna kudu ka dieu, pantona ti belah dieu, jandelana ukuranna sakitu, ieu 2 tingkat, tah nu ieuna di wah jadi panjang Pak. Tapi nu cerdas mah ingin seperti itu. Pondok tah siga ieu. Salawat harus bagaimana? Kata Rasulullah, saya ingin salawat seperti keluarga Nabi Ibrahim. Kan beres? Karena itu harus ada contoh dulu mau seperti apa gitu. Satu, nah ini nomornya acak-acakan setiap halaman di nomor hiji deui itu tuh. Tapi lah dietangnya ke ibu-ibu. Nabi Ibrahim mengorbankan kasih sayang orang tuanya. Beliau memilih dekat dengan Allah daripada ayahnya yang terkenal sebagai pembuat patung. Produsen bapak nate. Pengorbanan seorang anak seperti Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sangat besar. Sebab sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya, beliau tidak mau mereka celaka. Bahkan Nabi Ibrahim itu berjanji akan memintakan ampunan untuk orang tuanya, dan itu diizinkan oleh Allah walaupun tidak dikabulkan doanya. Yang lain tidak boleh. Itu surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Kita tidak boleh memintakan pengampunan bagi orang yang musyrik walaupun itu adalah bapak atau orang tua, kecuali Nabi Ibrahim. Tetapi pada akhirnya beliau lebih memilih diusir dari rumahnya daripada mengorbankan keimanannya. Kan diancam oleh bapaknya. Mencicing di dia bantuan bapak dagang. Itu lamun henteu ini dikarenakan ada keyakinan saya lebih baik mendekatkan diri kepada Allah daripada ke bapak mengajak musyrik gitu. Dan keluar dari rumah itu bukan hal yang mudah, kan harus ada punya rumah, dah hari itu macam usum kontrakan atuh gitu. Daya penginapan ya, bahkan Nabi Ibrahim tuh tidurnya di luar, mungkin juga masuk ke gunung, ke guha gitu. Itu pengorbanan. Di urang mah aya kabur ti imah budak teh mendekatkan diri kepada kabogoh. Ari empan Nabi Ibrahim mendekatkan diri ke Allah gitu, kabur dari rumah itu. 2, Nabi Ibrahim mengorbankan jiwa raganya demi membela akidah.
Dikisahkan dalam Al-Quran bahwa beliau pergi menuju tempat peribadahan kaumnya yang sesat. Ini saya sengaja tidak mencantumkan ayatnya, karena ayatnya sudah terkena. Kami cantumkan ayatnya sekomplitnya, bukuna kana, kami bukuna kana mau diawas. Kepangaos lagi gitu. Untuk menghancurkan berhala-berhala mereka. Beliau tahu bahwa rajanya sangat kejam dan zalim. Ia pasti akan menghukum dirinya dengan hukuman yang sangat pedih. Bahkan beliau yakin mereka akan membunuhnya. Itu keyakinan Nabi Ibrahim. Sekalipun jiwanya terancam, bahkan menurut perhitungannya tidak akan selamat, beliau rela mengorbankan dirinya. Lebih memilih takarrub, takarrub itu kurban, kepada Allah daripada menjadi sesat. Pada akhirnya beliau dibakar. Allah menerima kurbannya. Dia yang maha kuasa memerintahkan kepada api agar menjadi dingin dan menyelamatkan, khusus untuk Nabi Ibrahim. Ya naru kuni badan wasalaman ala Ibrahim. Nah, ini perlu diketahui, Nabi Ibrahim teh tebadami sareng Allah teh. Misalnya kieu kan Nabi Ibrahim, "Hei Ibrahim, hancurkan patung-patung. Nanti kamu ditangkap dan dibakar. Dan nanti apinya akan didinginkan." Ente teteh. Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa api itu akan dingin. Mun urang kumaha mun badami heula. Nanyakeun, nyaan itu nyaan. Nah, gitu. Nyaan bakal tiis tah gitu. Masih ragu-ragu keneh urang. Nabi Ibrahim itu jadi kurban Nabi Ibrahim itu mengorbankan jiwa raga. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidupku dan matiku. Sampai begitu Nabi Ibrahim. Nah, ceritanya lah Bapak-bapak kan sudah tahu dalam Quran surah As-Saffat itu diantaranya. Al-Anbiya juga ada. Nomor 3, Nabi Ibrahim diperintah untuk berdakwah ke berbagai negara, daerah yang jauh, dari Babylon ke Syam sampai ke Mesir. Jadi kalau saya itu antar kecamatannya gitu, atau antar kelurahan gitu, khutbah teh atau dakwah teh, desa antar desa. Nabi Ibrahim antar negara. Di Jakarta ada teman saya itu antar pulau, di Pulau Mas, ke Pulau Gadung gitu. Ustaz mah cenah antar RW ya, iya cenah antar kelurahan, kalau saya antar pulau. Di Mesir beliau dan istrinya Sarah memasuki daerah yang dihuni oleh orang-orang yang zalim. Mereka sering menindas orang lemah, mengambil hak orang lain secara paksa, sebagaimana dikisahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadisnya sahih. Bapak-bapak sering mendengar ceritanya, ini hadisnya sahih. Ini diringkas saja bahwa Sarah adalah seorang perempuan yang cantik. Kecantikannya menarik perhatian siapa saja, terutama kaum lelaki yang zalim. Kata Nabi Ibrahim kepadanya, "Penguasa di sini sangat zalim. Andai ia tahu bahwa engkau istriku, tentu ia akan merebutmu dariku. Sebab itu akan kukatakan bahwa engkau adalah ukhti, saudaraku se-Islam." Nah, gitu kan. Eta teh saha can nu geulis teh? Pun adi. Nah, mun sebut pun adi mah lanceukna sok dibere. Saha nu geulis teh? Pun bojo. Wah, ieu mah kudu diakalan cenah aja. Lanceukna kudu diracun atau salakina kudu diracun gitu kan. Karena itu teh politik, dan ini adalah dusta Nabi Ibrahim. Tapi dustanya dusta taktik ya. Gitu. Resep naon sih teh? Resep martabak cenah gitu. Wah, apa ya teh ngirim martabak gitu. Ke si AA gitu nya, padahal ya ngadeuketan eta adina. Neng Sarah. Aku tidak melihat ada orang Islam selain kita. Setelah memasuki daerah tersebut, kecantikan Sarah disampaikan kepada yang berkuasa. Lalu disampaikan kepadanya, "Sungguh telah datang ke negeri ini seorang perempuan yang tidak layak memilikinya selain Tuhan." Nah, eta para pembisik jeung para penjilat teh gitunya. Aya nu geulis sigana mah ari ieu pamimpinna teh atuh si amirna teh tempoan teh kan nu geulis we kitu. Wah, gitunya bisa.
ditinggali pokoknya malam batur boga manehna hayang gitu mumpung berpuasa gitu. Tah Nabi Ibrahim dakwah kan gitu teh. Dan tidak diundang, Pak. Kalau saya kan diundang di SMS ku Pak Haji entis. Jadi selamat. Kemudian penguasa itu mengutus orang untuk membawa Sarah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri sholat memohon perlindungan kepada Allah dan memohon petunjuk abdi teh kedah kumaha cenah kitu. Saat penguasa itu jadi ini ceritanya agak panjang juga ya. Jadi Siti Sarah itu berkurban. Kata Nabi Ibrahim, dekatlah kepada Allah daripada suami. Suami itu tidak bisa menjagamu, tapi Allah bisa. Kalau dekat kepada suami kan suaminya tidak bisa menjaga istri. Kalau istrinya dekat kepada Allah, Allah akan menjaga. Sholat. Wudu dan sholatlah. Nah, wudu itu sudah ada sejak dulu. Ini hadisnya Bukhari. Jadi wudu itu disyariatkan dulu. Kemudian sholat bukan hanya sekedar sholat, tapi ada doa di sana. Gitu. Doanya diperkirakan, ya Allah, tolonglah aku dari kaum yang zalim. Allahumma najjini minal qaumiz zalimin. Ada itu doa Nabi Musa. Saat penguasa itu memasuki kamar Sarah, tangannya melipat. Tidak kuasa meraih Sarah. Uka kumaha, uka kitu, benar gitu. Nyapan hayang nyabak atunya. Gitu. Kan biasa nu bobogohan mah leungeunna heula nu cabak teh. Itu kali-kali si ningali ibu pan abdi. Pira kudu nyabak suku atuh. Nyabak sirah. Meraih tangan Sarah sampai saat penguasa itu memasuki kamar Sarah, tangannya melipat, tidak kuasa meraih Sarah, sampai berkata, berdoalah kepada Allah, aku tidak akan menyakitimu. Jadi ini dialognya panjang, kunaon gitu sok cenah. Eta teh ku Allah, saha Allah teh tadinya dakwah oge istrina oge. Sarah memohon kepada Allah dan terlepaslah kedua tangan orang itu. Jadi sigana duanana ngalipatna teh. Tetapi ia mengulangi perbuatan itu. Jadi isukan sigana mah itu bisa sare eta si raja teh. Itu bisa sare gitu. Siang terbayang-bayang, malam nah kayak impi-impi. Ia ingin meraih Sarah lagi dan teruslah terulang kejadian itu. Ini sampai 3 kali. Bahkan dirasakan lebih menyakitkan dari yang pertama. Demikianlah terulang sampai 3 kali. Penguasa itu memanggil pelayannya secara berkata, engkau membawaku setan bukan manusia. Keluarkan perempuan ini dan berilah dia hajar. Itu entah berapa hari itu dakwah Nabi Ibrahim di sana itu. Ieu mah lain jelema setan cenah kitu. Ai kitu atuh bisa teh. Pan hayang kasih eta terus teu hayang-hayang ting kasih eta cenah kitu. Padahal ditolak teh. Ya sok kitu nya pengalaman deh kitu. Pengalaman. Hayang-hayang teuing kasih eta cenah. Si eta mah cenah urang kitu padahal nah kitulah ari jami mah. Nomor sabaraha atuh ieu teh? Opat-opatnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan seorang anak sebagai pelanjut, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berilah aku turunan yang saleh. Surat ke-37 ayat 100. Doa beliau sering diucapkan sampai suatu saat istrinya Sarah yang dianggap mandul menyuruh agar suaminya menikah dengan Hajar. Inilah pengorbanan besar dari seorang istri, nyebunya. Nah, itu di urang ya aya nu miwarang teh tapi teu ikhlas. Heuh kawin we cenah kali itu keun bae di dieu paeh oge. Ini sudah 80 tahun ya Nabi Ibrahim terus ngadoa. Sebetulnya dakwahnya berhasil, ada yang masuk Islam. Di antaranya kan ada itu alo Nabi Ibrahim saha? Nabi Lut. Nah, itu ada, tapi ari ka anak sorangan mah gitu. Hayang ngadidik anak sorangan. Kalau anak orang lain itu bermasalah, Pak. Diciwit bebeja ka bapana lapor ke polisi. Wah, tuh guruna ditahan.
Itu padahal budaknya gandeng wae teh gitu. Kamu mau dicabok itu budak teh. Itu. Saya pernah itu menempeleng murid, Pak. Jadi murid itu beda berapa tahun dengan saya. Diukna teh pang tukangna. Ditampilin teh teu beunang kan mamak ka urang. Dikitu teh teu beunang, Pak. Duka aya keneh duka teu tah. Jamin teh. Kulantaran ieu teu beunang ya asup gitu. Atuh. Bapakna datang ke pasantren Pajagalan. Reuwas tah diadili simkuring. Bapakna teh galak katinggalina teh. Saha cenah ustad nyiksa anak saya teh. Padahal teu nyiksa. Mun ngadegungkeun wungkul ku siku. Teu bared-bared acan. Dengan Ustaz Abdullah pada saat itu. Ustaz Abdullah tahu, jadi saya mengajar, Ustaz Abdullah itu di belakang. Ustaz Abdullah baca kitab, saya mengajar bebas begitu. Kemudian dipanggil itu anak-anak UG itu santri perempuan dipanggil. Itu. Kemudian ditanya ke Ustaz Abdullah teh, "Ari budak ieu bager?" Wah, teh budak awewe nyarita anak gitu. Goreng itu. Itu kebijaksanaan Ustaz Abdullah. Tah kitu laporan ti babaturanna. Tah gamplang we ditampilin budakna teh ku bapana teh. Pata aduh rek ka dieu teh. Nah, kalau anak sendiri kan tidak begitu ya. Saha nu laporna oge. Karena itu Nabi Ibrahim ingin punya anak. Terus we ngadua Robbi habli minas salihin sampai akhirnya atuh nikah we ka Hajar. Nabi Ibrahim itu tidak seperti kita. Nyaan itu nyaan. Bang kaning dina sakuna tos aya materai, Pak. Sok tanda tangan gitu. Kata Nabi Ibrahim, saya itu bagaimana Allah. Jika Allah menyuruh, saya akan laksanakan walaupun sejuta tangan menghalangi. Aya lagunanya gitu. Sok sanajan eueuh nu satuju tapi Allah menyuruh saya akan nikahi Hajar. Begitu kata Nabi Ibrahim. Tapi kalau Allah tidak menyuruh, sekalipun seluruh orang menyuruh, saya tidak akan lakukan. Urang mah gitu. Yang mengerti bagaimana pentingnya generasi penerus demi tegaknya agama tauhid. Pada akhirnya Nabi Ibrahim mempunyai anak dari Hajar yang bernama Ismail. Nomor 5. Sarah berkurban untuk kesekian kalinya. Kali ini ia memohon kepada suaminya untuk keluar dari rumahnya. Rumahnya bagus Nabi Ibrahim tuh. Ya, Nabi Ibrahim tuh beternak, banyak ternaknya sampai ternak sapi. Bandi orang pan juragan sapi itu ayeuna atuh. Nanti panenna teh. Karena tidak mau mengganggu kebahagiaan suaminya bersama Hajar dan Ismail. Jadi kia ceritanya Nabi Ibrahim itu pulang kerja memanggil Sarah sedang sholat. Dia tidak begitu cepat datangnya. Nabi Ibrahim rada baeud gitu padahal sedang sholat. Dan Siti Sarah juga Siti Sayyidati. Di Siti Sarah itu melihat kebahagiaan Nabi Ibrahim pulang ti kebonna tuh Pak. Mengko teh kadinya ka kamar Hajar. So punya nyeri hati teh. Melihat kebahagiaan suami dengan istri yang lain dengan madu. Terus dia sendiri kan mandu. Wah, bisa kasawang punya. Ka ibu-ibu tuh nya kasawang jangan gitu. Nyeri hati teh. Gitu. Nah, karena itu Hajar minta dibuatkan saung keun abdi macana misa upami Nabiullah nyebatna Rasulullah gitu nya. Rasulullah aya peryogi ka abdi kantun sumping we gitu. Wah, solehah pisan ieu. Kata Nabi Ibrahim, "Ke tong gurung gusu, pan kumaha Allah?" cenah gitu. Tetapi Nabi Ibrahim tidak mengizinkannya. Beliau menunggu petunjuk dari Allah. Ternyata Allah menyuruhnya untuk menyimpan Hajar dan Ismail di sebuah tanah yang tandus di Bakkah. Bakkah itu Mekah. Itu kira-kira 1.500 km atau 1.000 km lah itu di Palestina teh ke Mekah. Jabat aya ojek, itu aya Grab, itu aya warung, itu bekalnya juga sedikit. Nah, kita ceritakan hadis yang nomor 6 ya. Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah. Beliau mengorbankan anak dan istrinya.
Beliau yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bertakwa. Sabdanya ini ceritanya dicantumkan atau diabadikan dalam Al-Quran. Ini perjalanannya tidak diceritakan ya, yang susah itu. Rabbana, sesungguhnya aku telah menempatkan keluargaku di sebuah lembah yang tidak ada sumber makanan di sisi rumahmu yang suci. Jadi Allah memberi petunjuk, inilah rumah Allah yang suci, yaitu Ka'bah teh ya. Jadi Ka'bah sudah ada. Ka'bah itu sudah ada, kan Ka'bah itu batu begitu. Itu 2 meteran tingginya. Yang kita lihat sekarang tuh dibangun ke atasnya gitu. Jadi kalau Ka'bah itu diruntuhkan, fondasinya masih ada. Rabbana, jadikanlah mereka orang-orang yang suka mendirikan sholat. Itu permohonan yang pertama. Padahal harita teh teu aya cai, tidak ada makanan. Mun urang mah kahiji teh ya Allah abdi can dahar. Pun anak oge can dahar, mudah-mudahan pun anak sadayana kenging dahar, kenging rezeki kan gitunya. Nah, kalau kita melihat ini pengorbanan Nabi Ibrahim bukan begitu, ya Allah Rabbi ja'ani muqimas salati wa min dzurriyyati, itu doanya. Ya Allah, jadikanlah aku dan turunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Pada Nabi Ismail orok belum. Jadikanlah orang-orang yang datang ke tempat itu mencintai mereka. Siapapun yang datang ke Mekah mencintai Ibrahim, mencintai Hajar, mencintai Ismail. Dan berilah mereka rizki dari buah-buahan supaya mereka bersyukur. Itu kuburan Nabi Ismail itu di Hijri Ismail dirinya itu teh. Kuburan Nabi Ismail. Karena itu disebut Hijr Ismail. Tapi tidak dijelaskan eta teh kuburan mun bejakeun coba kanyahoan ku urang Indonesia. Wah. Itu mah di dinya atuh. Tak cok dijaga dinya teh. Ya, tapi boleh sholat di sana eta. Saya tanya itu. Di mana kuburan Ismail? Tentu meninggalnya di sini. Eta ustad da urang Mekah melong kasim koding teh. Tahun 2002 simkuring naroskeun teh. Anda siapa? Ana muallim, ana mudaris. Anta ustad cenah kitu. Bari jengkir teh Hijri Ismail, rewas weh. Itu. Sigana teh mun ustadna sok jarah kubur tara mun kitu nya, mun jarah kubur moal bejaan. Karena itu juga diperkirakan. Kuburan Nabi Ibrahim itu di Palestina. Ishak, Ibrahim, Nabi Yusuf juga di sana. Meninggalnya di Mesir tapi dikuburkannya di Palestina. Itu pengorbanan Nabi Ibrahim. Dan ini ada cerita ya. Kan Siti Hajar teh tah di dia cicing cenah. Leos Nabi Ibrahim teh Pak, Bu. Dah harita mun geus aya laguna pasti ngalaguna teganya gitu nya. Teh aya cai teh aya naon jug leos gitu. Hai Ibrahim, kenapa sampai berkata begitu ke suami teh? Hai Ibrahim, kenapa kamu tinggalkan saya? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Sok Bu pamiki itu bukan salah kita ngajawab. Sehingga diganti pertanyaannya, Allahu amaraka bihada. Ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, ya ini perintah Allah. Idzan la yudayyuna. Kalau begitu silakan pergi. Karena ini rumah Allah, ini perintah Allah, tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, tidak akan membiarkan kami gitu. Itu salah ta perintah Allah jaba banjir, tapi ka dieu mah teu banjir. Masjid eta teh ini perintah Allah, moal cilaka tah kitu. Mun cilaka ge asup ka surga. Rek kumaha tah. Misalnya Nabi Hajar tidak begitu. Ternyata Nabi Ibrahim itu berdoa di sofa. Nah, itu doanya ini terkenal ini. Kemudian nomor 7. Wah, pintar ibu-ibu. Hajar rela berkurban, berpisah dengan suaminya, jauh dari keramaian. Mau ditempatkan di lembah yang sunyi, gelap dan tandus.
bukan karena perintah suami, tetapi ia meyakini bahwa Allah tidak akan membiarkan dirinya dalam kebinasaan selama ia taqarrub dan taat kepadanya. Gitu. Pan ari ayeuna urang mah nya tinggalkeun salaki teh ka mana cenah teh. Bari jeung didinya teh beas aya, duit aya gitu. Tapi aya anu kieu istri teh heujung cenah. Nanti dakwah ka ditu. Salaki keur geuring titah dakwah. Aya kitu. Ari keur cager teu meunang. Itu hanya apa? Macam-macam tak istri-istri ustaz teh. Pak kamana cenah rek ngawas kadinya ka GBA hiji. Mending tibatan ngawas apa mending usaha kitu kan nya cek ibu-ibu teh kunaon mah diajak jeung ibuna ka urang ka dieu kitu. Ngawas ya Ustaz Ahmad kitu. Eta teh kurban ka dieu teh. Hayo we ngaji cenah eueuh manfaatna. Wah eta tah kade. Jadinya mah teu siga Siti Hajar. Orang tadi bejaan. Ini kan rumah Allah. 8. Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan Ismail. Inilah kurban yang dirasakan paling berat karena anak yang sangat diharapkan kehadirannya sampai berdoa puluh-puluh tahun. Ternyata setelah dewasa harus dikurbankan dengan cara disembelih. Nah, ini pengorbanan yang berat bagi Nabi Ibrahim. Nah, cerita nanti ayat di halaman 15, kurban Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ada kurban Abdul Muthalib. Sini adalah sejarah kurban, kan judulnya gitu. Makna, hukum dan sejarah kurban. Jadi kurban yang pertama itu adalah kurban zaman Nabi Adam. Ayat di dia. Ayat patrosan wika dia, insya Allah ayat patrosan jawabannya ada di sini. Nah, para bapak, para ibu yang akan kita kurbankan itu bukan anak, ayeuna mah lain baraya-baraya acan. Kadomba teh. Tapi eta ningali sapi, aduh, rek dikurbankeun 3.400.000 sahamna ieu. Hah? 3 hiji. Pan aya nu 3 hiji, aya nu 3.5 gitu. Tapi abdi kantos tan hampi telepon ti Bogor. Ustaz cenah, ari ustad anu teh cenah murid ustad, mohon cenah murid abdi kumaha kitu? Kurang ajar cenah. Eta ka ustad nyebut kurang ajar. Nah, cenah Pak Haji nyebat kitu, tos pupus aya nama. Kabatur nagih harita teh 2,5 juta si saham teh. Kabatur 2,5 juta. Ari ka Pak Haji nagihna 2.750.000 kan kurang ajar cenah teh. Cek sim kuring teh cenah Pak Haji batur mah kurbanna 2,5 juta. Pak Haji mah kurbanna 2.750.000. Geus cenah tos begitu. Jadi upami aya nu langkung nah cenah batur kana nagihna ka batur mah 2 hiji ari ka abdi 22 si horeng sapi teh kirang 100.000 misalnya. Itu kurban kita itu. Jadi ku Allah mah panitia ungu antara lapor ke Allah mah malaikat mah lapor. Malahan mungkin saja begini. Ini banyak kasusnya ya. Ada orang yang bertanya kepada saya, Ustaz cenah abdi teh balik kurban, tapi pun bapak nyarios kieu. Yang cenah kurban teh atas nama bapak we. Da bapak teh cenah unggah tahun teh kurban, ayeuna geus pangsiun. Teu boga duitna ge, enak jang kurban. Piraku bapak teu kasebut nah jadinya. Geus atas nama bapak. Tah, budakna saya katakan turuti ayahmu insyaallah. Tah usah cenah abdi jadi teu kurban. Tenang, malaikat muasalah nyatet. Nya itu panitia mah pan kurban ngaran bapana cek malaikat teh nu boga duit teh budakna cenah kitu. Menangganyaran mah iya bapana tidak akan dapat pahala Pak.
Sebab tadi oke nyebatkan atuh cenah Bapak lamun teu kurban. Sebutkan beunghar tuh. Jadi masalahnya semuanya ada di sini. Kemudian kadeta ulah Pak sombong-sombong kita nak kurban. Kantos kajantenan saya kan pernah jadi panitia kurban. Ya domba saha coba dikit. Nu abdi sabaraha ieu? Sakit. Oh, tah nu ieu. Ieu domba kakara cenah kitu. Teh teteknya gitu. Sebab yang akan sampai itu adalah takwanya, bukan kurbannya. Aya di mung ku domba. Sebab pernah kejadian itu di Ciganiti 1 ekor sapi itu dagingnya sama dengan 9 ekor kambing. Aya panitia menyatakan mata oge mending sapi cenah. Mending sapi itu domba mah salapan domba teh sama dengan itu. Itu yang kurban kan sakit hati. Saya sebagai ketua pada saat itu, Pak Ustaz kumaha anu nyarios kitu. Atuh entong ditinggali dagingna, tingali sukuna. Ieu mah tujuhan teh ngan 4 sukuna cik tingali itu nu salapan. 36 encan buluna cet teh, encan panona, encan huluna, cekap Ustaz, cip. Diajakeun kan itu. Pan saur Allah ge nutupi matakwan, tah matak oge. Cetalain buluna, lain sukuna. Beres urusanna ge. Abdi mah takwana nepi ka 3 juta. Nu itu mah batur mah takwana deui ka pan aya domba aya sapi sabaraha? 50 juta ya, 50 juta gitu. Bahkan ada yang kurban di pesantren tidak menyebut namanya. Sakitu nu tiasa kapihateun, Pak